When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my. Namaku Andreas Utomo. Halo, aku Livia dan ini Adrian. Aku Yohana Denwidi. Aku bergereja di ICC sejak 2013. Aku datang sebagai pelajar, belajar di RMIT sebagai Computer Systems Engineering student. Kita baru married 2 bulan. Jadi kalau aku profesinya, aku pastry chef. Terus Adrian sebagai graphic designer and photographer. Aku pertama kali ke ICC tahun 2018 pas aku ngambil master di Meliu. Aku pertama kali ke ICC Good Friday 2021. Pertama kali ke ICC itu 2019 bulan Juni. Jadi aku sini tuh untuk belajar master. Ininya apa? Master of Health and Human Service Management di Deakin University. Aku ketemu ICC mula-mula itu dari mencari dari majalah Buset. Ada iklannya di sana. Dulu itu majalah masih ada, itu masih populer. Nah, di sana aku lihat sebenarnya aku udah mencoba beberapa gereja, tetapi ICC adalah gereja yang bagiku itu jadi stick with me karena di Indonesia itu aku asalnya dari GKI, jadi ini something that hits close to home. Kok Chris itu pernah datang ke gereja aku yang di Jakarta. Jadi dia waktu itu pernah kayak ada conference gitu bersama beberapa pendeta lain yang dari Australia juga. Jadi dari situ aku kenal Kok Chris. Jadi waktu aku ke Melbourne, aku pertama kali langsung ke ICC. Aku tahu ICC itu kebetulan dari adik aku, dari Jonathan Widi. Iya, dia udah di sini lumayan lama kan, 5 tahun dari 2015. Terus karena dia udah bergereja di ICC, terus jadi begitu aku sampai ke sini langsung ke ICC gitu. Pertama aku di ICC itu seakan-akan nggak beda jauh dengan gerejaku yang di Indo. Rasanya juga very welcoming. Aku ingat pertama kali itu aku disambut oleh Andrew Wijaya dan Kok Chris. Itu aku nggak pernah lupa, soalnya kayak langsung disamperin, langsung ditanya seperti kayak, oh apa kabar? Maksudnya dengan ramah begitu. Jadi aku sebagai pendatang baru pun itu merasa terwelcome. Kayaknya kesan pertama yang aku dapat dari ICC itu dari persekutuan doa, karena pertama kali aku datang ke persekutuan doa. Itu aku ngerasa kayak di welcome banget. Jadi baru kali ini aku ketemu gereja yang benar-benar semuanya tuh berasa kayak family gitu. Jadi begitu masuk aku langsung kayak di sini enak, nyaman, berasa diterima. Berasa asing, kayak baru, gak kenal siapa-siapa. Mungkin agak beda ya, soalnya karena Livia udah established di sini, udah temen-temen yang udah di sini, jadi kayak
masuk itu kan semua udah pada kenal Livia dan langsung dikenalin sama ya, jadi kesannya ya kayak cuman masuk gereja baru aja, cuman nggak setegang kalau mungkin masuk sendiri dan kayak pelongo-pelongo sendiri gitu kan. Pesan pertamanya yang pasti terkonfirmasi sih. Dan ada plus-plusnya lagi karena aku di sini berasa kayak bertumbuh banget dibandingkan selama aku di Indo. Aku di gereja ICC cukup lama, 7 tahun, dan seiring jalannya waktu dari awal sampai sekarang itu aku melihat effort buat reach out orang-orang baru itu lebih ada gitu. Maksudnya kita dari teman bawa teman itu yang aku paling lihat gitu. Jadi itu menambah jumlah kita juga. Kalau sampai sekarang berarti dari pertama masuk itu udah jadi aku 2 tahun di ICC, terus aku di Sydney, pindah ke Sydney setahun. Jadi dari awal masuk sampai sekarang aku 3 tahun jaraknya. Cuman karena ini aku jadi setahun di Sydney, terus aku baru balik lagi untuk camp ini. Dan begitu balik tuh bener-bener kayak ngerasa aku pulang ke keluarga, ke rumah gitu. Selama 4 hari belakangan ini kalau dari ICC sendiri ya kayak memang anak-anaknya juga kayak pada deket semua, pada erat, udah pada kayak keluarga, dan kayak ada bimbingan-bimbingan dari yang lebih tua dan yang baik gitu. Jadi mereka juga yang masuk ini jadi ada contohnya, jadi bisa lebih bertumbuh juga. Di sini ada bimbingannya gitu, jadi kayaknya kelihatan juga dari semuanya itu. Tapi ya itu baru kesan pertama sih ya. Aku di ICC awalnya sih nggak pelayanan, soalnya kayak dulu aku di Indo itu sebagai usher aja gitu. Tapi at that time di awal-awal itu I don't have the confidence buat melayani karena aku belum tahu siapa-siapa gitu. Seiring jalannya waktu, karena aku belajar IT, jadi kayak I want to menggunakan skillku sebagai orang IT, dan kebetulan di gereja ada slot untuk menjadi sebagai seorang multimedia person gitu. Jadi aku take the opportunity. Di ICC ini aku pelayanan sebagai yang pertama, pelayanan aku itu teens teacher. Itu sampai kemarin awal 2021. Terus apalagi ya, ICC artis yang baru, terus 3G leader. Iya, karena aku ngerasa dari situ aku paling diubahkan gitu. Banyak insight yang aku dapet. Bagiku, ICC itu seperti home away from home. Karena kita sebagai pelajar internasional, itu kita ke satu tempat yang jauh dari zona nyaman kita gitu. Dan ICC itu bisa memprovide kehangatan itu, seperti selayaknya keluarga. Itu yang aku alami selama aku beribadah di ICC. Pendewasaan dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan. Karena kalau misalnya kita cuman dikasih tahu kalau kita harus percaya sama Tuhan, terus bersandar pada Tuhan, kayak cuman diomongin gitu tanpa ada penjelasan konkretnya kenapa kita harus percaya, dan itu cuman sekedar suatu perintah yang mungkin jadi karena nggak ada conviction jadi susah untuk dijalankan. Tapi karena setiap minggunya juga khotbahnya itu sangat elaborative banget gitu, jadi kayak kita banyak hal-hal yang dibukakan dan jadi lebih mengerti, jadi
Jadi lebih yakin untuk apa kita percaya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi yang pertama itu ngajarannya dan community-nya. Ngajarannya itu di sini yang aku berkesan banget, itu benar-benar dalam dan dalam tapi spesifik juga gitu. Jadi kayak aku benar-benar dipacu untuk bertumbuh di sini gitu. Terus juga community-nya benar-benar support aku buat growing juga, nggak yang saling menjatuhkan atau yang nggak tulus gitu. Yang aku rasain di sini tuh kalau seorang care sama yang lain tuh benar-benar tulus dan benar-benar mau untuk orang itu untuk bertumbuh. Tetap semangat dalam ngejangkau teman-teman di sekeliling kita, tetap doain mereka, dan untuk memikirkan kita ke gereja misalnya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kayak kita juga jangan lupa untuk pikirin kalau orang-orang lain banyak di luar sana yang butuh juga kasih karunia yang kita udah dapet. Jangan lengah, jangan ini, tetap mencari memberitakan Injil kemanapun gitu. The cross to set us free. You are with us. You are with us in every moment. You are with us. You are Jesus. You are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us. You are with us in every moment. You are with us. You are Jesus. You are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudara. Mungkin kita menyangka atau tidak menyangka bahwa kita akan kembali masuk ke dalam lockdown jilid ke-6 sekarang di Melbourne, Australia. Walaupun demikian kita bersyukur bahwa kita bisa tetap beribadah secara online. Saya bersyukur untuk kehadiran saudara, baik jemaat ICC maupun saudara yang baru mulai atau sudah mulai rutin beribadah secara online dengan kami. Kalau saudara belum mengenal gereja kami, silakan mengunjungi website kami. Nama saya adalah Pendeta Christian Tirta, yang menjadi pendeta dan salah satu pemimpin di gereja ini. Saya bersyukur boleh menyambut saudara dan berdoa kiranya ibadah hari ini yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus boleh menguatkan saudara, menegur serta mengarahkan hati kita untuk semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dengarkanlah panggilan beribadah yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang 11 sampai ke 16. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam
di dalam kamu? Saudara, dengan panggilan beribadah seperti itu kita diingatkan, walaupun kita pada saat ini terpisah satu sama lain secara fisik, tapi Roh Allah yang telah memanggil kita untuk percaya dan mengikut Yesus adalah Roh yang sama yang tinggal di dalam diri setiap kita. Entah kita menonton dari ruang tengah, ruang keluarga, kamar tidur, kita sekarang sedang bersama-sama beribadah dan menerima anugerah dari Roh yang sama. Itu sebabnya saya mengajak kita bersama-sama dengan satu hati, dengan satu suara, menyanyikan The Church's One Foundation. Hanya ada satu alas gereja, yaitu Yesus Kristus. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman, satu permandian, satu nama ku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah meletakkan dasar gereja yang kokoh, yaitu anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang Kau serahkan bagi dosa-dosa kami dan Kau bangkitkan dari kematian bagi pembenaran kami, yang naik ke surga dan memerintah dan akan datang kembali dan telah mengutus Roh-Nya untuk tinggal dan diam di tengah-tengah kami. Sehingga melalui Roh Allah yang tinggal di dalam dan di antara kami mempunyai relasi yang hidup dengan Allah Tritunggal. Bapa, sungguh kalau kami memikirkan jati diri kami, identitas diri kami yang baru di dalam Kristus, itu seharusnya membuat hati kami senantiasa bernyanyi. Pikiran kami senantiasa diangkat dan diarahkan kembali ke hal-hal yang mulia, besar, tinggi, dan tidak dapat kami bayangkan. Tapi kami harus mengakui Tuhan bahwa seringkali yang kami pikirkan, yang kami imajinasikan, yang kami andai-andaikan adalah hal-hal yang begitu sementara, begitu cetek, bahkan seringkali begitu berdosa dan najis di mata-Mu. Ampuni kami karena kami menyadari bahwa setiap dosa kami yang terlihat oleh orang lain, entah itu kata-kata yang kasar, tindakan yang sembrono, ucapan yang tidak dipikir lebih lanjut, datang dari hati yang mencari keinginannya sendiri dan lalai menjadikan Engkau sebagai kebahagiaan kami yang paling dalam dan yang paling memuaskan.
Bapa dalam surga, sucikan kembali hati kami, ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Bukan saja apa yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, tetapi yang muncul dalam hati kami sendiri. Kesombongan, ketidakmauan memaafkan, iri hati, umpatan dan kata-kata dan tindakan kasar yang kami tidak katakan, tetapi kami bayangkan untuk kami lakukan. Tolong kami untuk mengingat bahwa Engkau telah menebus kami sepenuhnya di dalam Kristus. Bila kami boleh menerima pengampunan itu dan menjadikan pengampunan itu sebagai bagian dari komitmen kami juga untuk menjalani hidup yang baru dengan hati yang bersih yang tertuju kepadamu. Bapak, pada pagi hari ini kami mau secara khusus kembali berdoa bagi situasi COVID baik di Indonesia maupun di Australia dengan kegentingan dan keseriusan yang memang relatif berbeda. Kami mau terus berdoa bagi pemerintah, bagi lembaga kesehatan, bagi tenaga kesehatan khususnya di Indonesia yang cukup kewalahan dan keletihan. Kami berdoa Tuhan berikan mereka kekuatan, supply, dan khususnya pemerintah kira dapat bergerak lebih lincah untuk dapat mengatasi khususnya situasi yang baru. Dalam surga kami juga secara khusus mau mengingat gerejamu di Indonesia. Kami tahu ada banyak hamba Tuhan, banyak pemimpin gereja yang bukan saja terpapar tapi sudah dipanggil Tuhan. Entah karena COVID atau karena tidak mendapatkan treatment sehubungan dengan rumah sakit yang overflow. Kami berdoa bagi gerejanya, bagi keluarganya yang ditinggalkan. Bagi situasi yang masih tidak menentu ini yang kiranya Tuhan boleh pakai dalam waktu dan bijaksanamu untuk terus menuntun dan mengembalakan gerejamu. Kami juga sadar Bapak bahwa bukan saja di Indonesia tetapi di sini dan di berbagai tempat dalam situasi seperti ini. Mudah bagi gereja Tuhan untuk terpecah, mempunyai berbagai perbedaan pendapat. Khususnya karena ada banyak hal yang abu-abu yang mungkin sulit yang tidak pernah harus kami putuskan sebelumnya. Kami berdoa Bapak kiranya justru saat-saat seperti inilah boleh membuat gerejamu menjadi semakin menyadari alasan yang membuat mereka bersatu dan mengapa mereka dipersatukan. Biarlah hal-hal yang sepele atau hal-hal yang bersifatnya preference, selera, atau yang tidak prinsipal, tidak menjadi hal-hal yang memecahkan gereja-gereja Tuhan. Tapi justru kerinduan untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi gerejamu, dan semakin mengenal firman-Mu lah yang membuat gereja-gereja Tuhan semakin bersatu di dalam kebenaran dan di dalam Injil Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan kebetulan Engkau menempatkan kami di zaman ini melalui masa-masa pandemi ini. Biarlah kami boleh menjadi gereja sedemikian, yang belajar saling mengasihi, saling menghormati, saling menopang satu sama lain, agar sungguh boleh menjadi prototype, boleh menjadi semacam preview, semacam trailer untuk bagaimana umat-Mu hidup di kerajaan-Mu yang akan datang. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara, sekali lagi selamat hari Minggu. Saya bersyukur untuk saudara-saudara yang boleh tune in dan bergabung. Juga bersyukur sekali lagi untuk tim live stream, tim multimedia, tim worship yang selama ini Tuhan secara rutin pakai bekerja keras behind the scene. Tim social media juga tentunya yang membantu khususnya di dalam konteks ICC saya dan Senjaya untuk secara rutin dapat mempersiapkan dan menyampaikan firman Tuhan di setiap ibadah minggu. Saudara, kalau saudara baru beribadah dengan kami atau belum pernah melakukan ini, di website kami ada formulir yang bernama Connect With Us atau I Am New yang dapat saudara isi. Kami akan sangat senang bisa follow up dan berkomunikasi lebih lanjut dengan saudara. Saya bersyukur untuk sejumlah dari saudara yang entah menghubungi saya secara langsung atau melalui formulir ini. Kami berdoa kiranya masa-masa ini justru menjadi kesempatan di mana kami bisa membantu dan melayani saudara lebih baik lagi. Selain itu juga kami mendorong saudara, khususnya untuk sama anggota jemaat ICC, untuk boleh memanfaatkan teknologi yang Tuhan percayakan, khususnya sosial media, untuk engage, terlibat di dalam
platform dan cara berinteraksi yang baru dalam gereja ini. Saudara, ya, kalau saudara belum lihat sosial media kami baik di Facebook maupun Instagram adalah @ICC-Melbourne. Silakan saudara like dan follow. Informasi terbaru terakhir saudara bisa ikuti di sana. Kalau khotbah hari ini atau puji-pujian hari ini atau apapun elemen khotbah hari ini menjadi berkat bagi saudara, kami mengencourage saudara untuk membagikannya di dalam lingkaran saudara, mengajak orang lain untuk mengikuti sehingga saudara bisa berbagian untuk membagikan berkat Tuhan yang saudara terima hari ini. Persembahan tetap diberikan secara online, detailnya ada di slide berikut ini. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang secara rutin mendukung pekerjaan Injil melalui kontribusi finansial yang saudara berikan. Selain itu seperti biasa kita mengadakan Gospel Talk live yang karena kita sekarang lockdown akan diadakan melalui Zoom jam 11.45 begitu ibadah ini selesai. Kalau saudara ada di dalam grup WhatsApp kami, saudara bisa langsung mengklik linknya setelah ibadah selesai, atau kalau saudara menonton lewat YouTube, linknya akan tersedia melalui kolom chat. Kami akan dengan senang hati mendengarkan masukan dan pertanyaan saudara. Dan kalau saudara punya pertanyaan, saudara dapat melayangkannya secara langsung melalui Slido dengan hashtag ICC Gospel Talk 2021. Dan nanti waktu di Zoom, saya akan dengan senang hati meresponi dan berinteraksi secara langsung dengan pertanyaan atau bahkan dengan saudara melalui Zoom. Saudara, last but not least, pengumuman hari ini, saya mau mewakili pengurus ICC mau mengucapkan selamat untuk saudara-saudara kita yang lulus baru-baru ini dan juga semester lalu. Nah, nama-namanya ada di slide, tapi saya juga akan mengumumkan nama-nama mereka. Saudara bisa melihat sendiri gelar yang mereka terima. Kalau saudara belum mengucapkan selamat, silakan saudara mengirimkan WhatsApp atau apapun itu pesan singkat pada mereka. Kami mau mengucapkan selamat atas kelulusan saudara-saudara berikut ini: Christoph Andrew Angkajaya, Luciana Yuda Karisa, Samuel Danielo, Yohana Dianwidi, Gwendolyn Grasilim, Marvela Esther Kurniawan, Michelle Milenis, Josephine Daniela Lai, Jessica Delvina Lai, Joshua Nathanael, Priscilia Monica Theoswin, dan Andrew Wijaya. Sayang saudara, kita tidak bisa beribadah secara onsite karena tadi saya rencananya kalau kita memang hari Minggu beribadah di sini, saya berencana mau setidaknya mengundang saudara-saudara yang tadi saya sebutkan namanya, kalau hadir untuk setidaknya bisa bangkit berdiri supaya kita bisa menyelamati mereka. Tetapi sekali lagi bagi saudara-saudara yang barusan disebutkan, mewakili pengurus dan seluruh jemaat, selamat dan kiranya Tuhan menuntun saudara di fase berikut yang Allah sediakan dalam hidupmu. Baik saudara, kita akan menyimak pembahasan New City Catechism yang memasuki minggu ke-32. Pembenaran dan pengudusan adalah fondasi dari kehidupan iman Kristen. Tanpa pembenaran dan pengudusan, saudara tidak punya status sebagai anak Tuhan, tapi juga tidak punya proses untuk bertumbuh sebagai anak Tuhan. Waktu kita dibenarkan di dalam Kristus, itu artinya status kita yang tadinya berdosa berubah menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena jasa kita, tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Tapi perubahan status kita nggak berhenti di situ. Waktu status kita berubah, kita langsung otomatis masuk ke dalam proses di mana Allah menguduskan kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran yang Dia tuntut dari kita. Artinya, kalau pembenaran adalah pekerjaan Allah bagi kita melalui Kristus, maka pengudusan adalah pekerjaan Allah di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara tidak bisa punya pembenaran tanpa pengudusan, atau juga tidak bisa punya pengudusan tanpa pembenaran. Semua orang yang sudah dibenarkan, mereka akan masuk ke dalam proses untuk dikuduskan. Semua orang yang sedang dikuduskan, berarti mereka sudah punya status sebagai orang yang dibenarkan. Jadi pembenaran dan pengudusan ini dapat dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Harus ada dua sisi di mata uang yang sama
supaya mata uang itu bisa menjadi mata uang yang valid. Demikian juga untuk setiap anak Tuhan, setiap orang yang mengklaim sebagai pengikut Kristus, dia harus menjadi orang yang sudah dibenarkan secara status dan dikuduskan melalui proses Allah bekerja dalam hidup mereka. Saudara sekalian, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat yang telah diselamatkan oleh satu darah Kristus dan menerima satu roh dari roh Allah Bapa, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Di lagu itu dikatakan kita sudah menerima kasih yang sempurna, kasih yang nanti sebentar kita akan lihat di khotbah. Dan biarlah kasih yang sempurna yang sudah kita terima dari Bapa melalui Kristus, itu kiranya boleh mengingatkan kita bahwa terlepas dari apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dengan relasi dalam hidup kita pada saat ini, kita mempunyai Bapa yang kekal, Bapa yang tidak akan mati, yang begitu mengasihi kita. Dan mari kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang begitu baik. Sehingga saat kita meminta, Ia selalu tahu apa yang terbaik yang diberikan bagi kita. Tapi marilah kita mengingat pemberian Tuhan yang terbaik dalam kasih-Nya yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kita telah memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya keabadian, kekekalan, dan kebesaran kasih-Mu pagi hari ini boleh kembali membuat kami bukan saja terpukau, terkagum, pikiran kami diperkaya, hati kami dikobarkan, dan tangan kami tergerak untuk melayani. Tapi kiranya melalui semuanya itu Kristus boleh menjadi semakin besar dan mulia di hati kami. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Ada apa dengan cinta? Adalah sebuah film Indonesia yang mungkin kebanyakan saudara familiar, dirilis tahun 2002, termasuk salah satu film pertama yang saya tonton setelah sekian lama di Australia dan tidak mengikuti perkembangan film-film di Indonesia. Dari judulnya saja saudara tahu bahwa temanya berbicara tentang cinta. Dan itu bukan satu, saudara mungkin tahu, bukan saja film Indonesia, ada ratusan ribu film-film di luar sana yang berbicara tentang cinta, tentang kasih. Tapi cinta dan kasih bukan saja tema di film. Saudara tahu bahwa sajak, musik, video game, berbagai jenis entertainment seringkali memasukkan faktor cinta sebagai faktor penting di dalam entah solusi atau kunci dari cerita yang sedang disampaikan. Saudara tahu cerita Harry Potter misalnya. Salah satu yang menjadi kunci cerita dari seluruh saga Harry Potter adalah cinta dari mamanya Harry Potter kepada anaknya. Minggu lalu Pak Senjaya sempat mengutip tentang film dari Marvel Cinematic Universe, The Guardians of the Galaxy. Saudara mungkin tahu di seri yang terakhir, di Avengers Endgame, salah satu karakter utamanya, Tony Stark, mengatakan, I love you 3000. Cinta, kasih, affection adalah satu tema hidup yang begitu nyata. Itu sebabnya grup The Beatles buat lagu yang sangat terkenal, bukan? All you need is love. Love is all you need. Yang menjadi problem saudara adalah waktu kita berbicara tentang iman Kristen, khususnya Allahnya orang Kristen, dan saya yakin kalau saudara tanya kebanyakan orang, Allah itu titik-titik-titik, maka kebanyakan orang Kristen, termasuk orang non-Kristen juga akan mengatakan bahwa Allah itu kasih. Allah itu cinta. God is love. Tapi pertanyaannya adalah, sesuai dengan khotbah hari ini, ada apa dengan cintanya Tuhan? Apa sih yang membuat cintanya Tuhan, konsep atau pengajaran di Alkitab bahwa God is love, itu menjadi begitu unik? Dan apa yang disolve, apa yang disolusikan dengan konsep atau kebenaran bahwa Allah itu kasih? Saudara, yang pertama yang saya mau ajak kita lihat adalah di dalam cintanya Tuhan ada kebenaran yang tidak bisa ditawar. Mari kita bersama-sama buka dari 1 Yohanes 4 ayat yang kita akan melihat seluruh pasal, dan saya akan mengajak saudara menyimak dulu pembacaan ayat yang pertama sampai ke-6. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Terus saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa Yohanes di dalam surat ini berbicara kepada sejumlah orang Kristen di Efesus yang sedang mengalami semacam krisis di mana sejumlah orang-orang dari gereja atau komunitas iman pada saat itu meninggalkan mereka dan mulai membangun komunitas baru, komunitas iman tandingan yang katanya juga percaya Allah, yang mungkin bahkan percaya Kristus, tetapi rupanya Yesus dan Allah mereka percaya tidak sama dengan Yesus dan Allah yang diajarkan oleh para rasul, oleh pengikut-pengikut Yesus. Nah, problemnya tentu saja zaman itu belum ada website, belum ada yang kita sekarang sebut dengan denominasi, belum ada namanya pelang gereja seperti yang kita tahu sekarang. Jadi saudara bisa dari luar lihat dari luar nama gerejanya dan bisa kira-kira tahu, oh kalau denominasi ini ciri khasnya seperti itu. Itu sebabnya terjadi berbagai macam kebingungan dan mungkin ada hoax yang bertebaran dan jemaat saat itu mulai merasa resah dari mana kita bisa tahu bahwa kita mempunyai the real thing. Apakah iman yang kita punya adalah iman yang tulen, iman yang sejati, iman yang benar. Dan kembali di suratnya sekarang Yohanes berbicara, perhatikan ayat 1 dikatakan my beloved, yang kekasihku. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah saudara, waktu Yohanes mengatakan ujilah roh-roh itu bukan berarti ada semacam kayak roh-roh gentayangan terus saudara bisa tanya, kamu percaya Yesus atau bukan? Bukan saudara. Yang dimaksud bukan menguji rohnya, tetapi menguji roh di balik nabi-nabi palsu. Dengan kata lain, Yohanes mengatakan kamu bisa tahu dari lihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan. Kalau pada saat itu udah ada pamflet atau buku, ada tulisan. Kalau misalnya orang-orang saat itu punya website atau khotbah yang bisa didengarkan di YouTube, Yohanes pada dasarnya bilang gampang, nonton aja YouTube-nya, ya, baca aja bukunya, datang aja dengerin gitu ya. Dari situ kamu tahu bahwa dari situ kamu bisa menguji dan menilai apakah mereka berasal dari Allah. Dan ujiannya jelas di ayat 2 dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Jadi kalau mau tahu mana pengajaran yang tulen, yang benar adalah setiap roh yang mengaku atau setiap orang yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, kata mengaku di sini adalah kata yang seringkali sebetulnya kita pakai setiap hari Minggu, kata yang sama, pengakuan iman. Itu bukan sekedar mengucapkan secara verbal, tapi mengaku dengan seluruh diri kita, seperti kita mengakui bahwa si A adalah istriku, si B adalah suamiku. Kita tidak sedang sekedar memberikan label, tapi kita sedang mengatakan bahwa dalam banyak arti identitasku dan identitas dia itu adalah satu. Itu yang dimaksud dengan pengakuan. Yang menarik adalah saya masih ingat waktu baca ini udah lama yang lalu, dikatakan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saya dulu pikir kenapa nggak dibilang setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu kan kayaknya lebih keren gitu ya. Dan sebetulnya di bagian lain di Alkitab Paulus misalnya mengatakan ujian yang sama gitu ya, bahwa tidak ada seorang pun bisa mengutuk Allah dengan roh palsu tidak mungkin mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Jesus is Lord. Tapi di bagian ini dikatakan bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat itu orang-orang yang keluar dari komunitas iman yang sedang Yohanes surati ini, rupanya adalah sekelompok orang yang punya semacam kepercayaan ada perbedaan antara tubuh jasmani dengan segala sesuatu yang sifatnya rohani. Bagi mereka hal-hal yang sifatnya jasmani, yang sifatnya daging, yang sifatnya tubuh itu najis, itu nggak ada gunanya, itu evil. Bahkan saking tidak ada gunanya, nggak apa-apa kita mau pakai buat apa juga. Mau dipakai buat makan-makan, minum-minum, seks bebas, nggak apa-apa. Yang penting itu sisi rohaninya. Nah, pengkotak-kotakan inilah yang sebetulnya ditentang habis-habisan oleh banyak lulusan perjanjian baru dan khususnya di sini.
Itu sebabnya Yohanes mengatakan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang di dalam daging sebagai manusia berasal dari Allah. Artinya, roh itu mengakui identitas Yesus sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi bagian dari kita. Yang nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi itu salah satu touch point-nya, salah satu litmus testnya. Untuk menentukan apakah mereka berasal dari Allah. Istilah berasal dari Allah ini kalau saudara perhatikan di perikop ini di ayat 1 sampai 6 diulang sampai 6 kali menunjukkan pentingnya Yohanes soal mengatakan ini adalah kebenaran yang non-negotiable, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, orang-orang yang keluar yang di sini Yohanes sebut sebagai pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu memang kelihatannya lebih superior dan populer. Dan kalau misalnya nggak superior atau populer, mungkin orang-orang jemaat itu nggak bakal resah. Rupanya cukup banyak orang yang mulai tertarik dengan ajaran, gaya bicara mereka, dengan kefasihan mereka, kemampuan mereka menarik orang banyak. Tetapi yang amazing adalah di ayat 4, Yohanes mengatakan, kamu, artinya ke jemaat ini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Bukan dengan pentung, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan tindakan fisik, tetapi dengan apa? Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang diam di dalam dunia. Dia sudah berulang kali mengatakan bahwa orang-orang yang keluar ini bukan keluar seperti kasus kadang-kadang perbedaan pendapat. Ini adalah keluar yang karena hal yang sangat-sangat fundamental. Dan Yohanes berulang kali mengatakan mereka adalah bagian dari dunia. Mereka adalah bagian dari kerajaan si jahat. Mereka sudah tenggelam dalam kegelapan kalau dapat dikatakan. Tetapi kamu, kamu mempunyai kebenaran. Dan karena kamu percaya dan terus mengikut Kristus, dan karena roh ada dalam kamu, itulah yang membuat kamu mengalahkan nabi-nabi palsu. Kalau boleh pakai bahasa sehari-hari, saya nggak tahu lagi tuh ada siapa aja di jemaatnya, tapi mungkin ada orang-orang yang sangat sederhana, mungkin petani, seorang ibu rumah tangga, seorang karyawan, seorang buruh, dan mungkin ada beberapa orang-orang yang menengah ke atas kalau pakai istilah zaman sekarang. Mereka mungkin pikir, kita cuma orang biasa, kita nggak ngerti banyak, tapi kita percaya dan cinta Yesus. Sementara di luar sana orang-orang yang keluar adalah orang-orang yang punya platform, punya nama. Kalau bikin acara, langsung orang datang karena namanya itu brand name gitu ya. Mungkin bahkan ada titelnya gitu ya. Mungkin mereka udah pakai titel sendiri, titel nabi, titel pendeta, titel dokter, dan seterusnya. Tetapi Yohanes mengatakan, Bapak, Ibu, Om, Tante, Adik, kamu mungkin pikir you are nothing. Tapi karena ada roh di dalam kamu yang lebih besar daripada roh di dunia ini, kamu sudah mengalahkan mereka. Yang mengalahkan mereka adalah karena yang buat mereka menang. Yang buat mereka menang adalah karena mereka percaya pada Yesus. Karena mereka adalah milik Yesus. Itu sebabnya saudara, kasih Allah itu adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Karena kasih Allah adalah kasih yang real. Saya membayangkan bagaimana sih cara Allah menunjukkan kasihnya pada kita. Allah mungkin bisa tulis di langit gitu ya, di udara. Christian Tirna, I love you. That's one thing gitu ya. Allah bisa memberikan saya hal-hal yang saya doakan dan mintakan. Tapi kasih Allah yang nanti bentar akan kita lihat ditujukan bukan saja dengan apa yang dia katakan, tetapi seperti yang kita sudah lihat di pasal sebelumnya, dengan tindakan nyata, dengan melalui kedatangan dan kebangkitan Kristus sebagai Raja atas semua manusia. Saudara, yang indah dari kasih Allah pada kita adalah kasih Allah itu adalah kasih yang real, yang kita bisa seolah-olah rasakan dan pegang dan jamah dengan mata, kepala, dan tangan kita sendiri. Karena Allah telah mengutus anaknya untuk mati dan bangkit bagi kita. Saudara, saya mau kenalkan saudara dengan teman saya yang bernama Angga. Angga besar di sebuah keluarga Kristen. Waktu dia awal datang ke gereja yang saya tahu, dia mulai rajin melayani, terlibat dalam kelompok kecil dan lain seterusnya. Tapi pada saat yang sama, Angga juga tertarik dengan buku-buku filsafat dan buku-buku dan tokoh-tokoh self-help.
Well, di satu pihak tidak ada salahnya baca dan mengkonsultasi buku-buku seperti itu, tapi apa yang tadinya hanya hobi akhirnya menjadi sebuah obsesi. Tahun pertama Yuni, tahun kedua, begitu saya ketemu dia tahun ketiga, Angga sudah hampir tidak pernah beribadah selain kalau dia sempat. Tapi dia juga maju dari segi karir. Dia sekarang menjadi seorang pembicara yang sering diundang ke berbagai seminar. Dia mulai memberikan motivasi bagaimana menjadi orang yang lebih produktif, bagaimana bisa memastikan supaya ada hubungan yang baik antara karyawan dan pekerja dan bos, terusnya bagaimana memaksimalkan profit. Jadi orang yang sangat populer. Dan tentu sekali lagi dari sisi karir dan tindakan tidak ada yang salah dari hal itu. Yang jadi problem adalah waktu saya sempat bertemu dengan Angga sekitar mungkin 20 tahun lalu. Bertemu, ngopi, dan bicara, tukar pikiran, catch up. Dan dalam satu perbincangan dia mengatakan seperti ini. Chris, kalau menurut aku, Yesus itu udah gak relevan. Oh, kenapa? Karena apa gunanya kita mempertahankan kebenaran, akhirnya mengeksklude orang-orang. Apa gunanya kita bilang bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup dan memanggil orang untuk percaya pada Injil. Tapi dengan kebenaran seperti itu kita akhirnya membuat orang-orang merasa diabaikan. Banyak loh gereja yang akhirnya menindas, menghina agama lain dan kepercayaan lain hanya karena mereka percaya Yesus. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan Angga sekarang, tapi pertanyaan saya pada saudara adalah, apakah saudara mengisi pikiran saudara dengan kebenaran? Di dalam cintanya Tuhan ada kebenaran yang tidak bisa ditawar. Artinya kebenaran adalah salah satu batu penjuru yang penting dalam mengenal dan mendalami dan mengasihi Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bukan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kalau saudara mau mengasihi dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, saudara harus mendalami kebenaran tentang Tuhan. Mengisi pikiran kita dengan kebenaran, mengisi imajinasi kita dengan firman Tuhan. Seharusnya menjadi semacam rutinitas, seharusnya menjadi semacam kehausan yang kita dambakan sehari-hari. Pertanyaan saya adalah, rutinitas apa yang saudara lakukan untuk mengisi pikiran saudara dengan kebenaran? Seberapa banyak pikiran saudara diisi dengan entertainment misalnya, dengan kesibukan, dengan 1001 hal, yang akhirnya membuat firman Tuhan atau kebenaran Injil itu hanya sebagai kebenaran sampingan yang kita konsultasi sesekali. Tapi hal-hal lain yang mengisi pikiran dan imajinasi dalam perkara kita adalah hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, problemnya, walaupun ini adalah menurut saya satu hal yang penting sekali, hanya orang yang tahu kebenaran bisa menguji roh, bukan? Hanya orang yang tahu kebenaran bisa tahu bahwa apa yang orang lain ajarkan itu benar, salah, menyeleweng atau patut dipertanyakan. Tapi problemnya bagi gereja-gereja, khususnya gereja-gereja seperti kita, gereja-gereja Protestan, gereja-gereja yang kuat di dalam doktrin, seringkali yang terjadi adalah kita sangat kuat dalam ajaran, sangat solid dan sangat terstruktur bisa dibilang. Tapi seperti kata teolog Carl Trueman, kuat dalam ajaran tapi remeh dalam karakter. Atau kita meremehkan pentingnya karakter. Seringkali orang-orang seperti ini tahu banyak tapi hatinya dingin. Ya, tahu banyak tapi ngomongnya pedas. Tahu banyak tapi tidak bisa bekerja sama. Tahu banyak tapi sedikit konflik saja marahnya udah kemana-mana gitu. Nah, gimana cara kita melihat ini? Dan saya bersyukur di bagian ini, di ayat yang perikop yang kita baca hari ini ada kelanjutannya. Saudara, selain dalam cintanya Tuhan ada kebenaran yang tidak bisa ditawar, di dalam cintanya Tuhan juga ada perubahan yang tidak bisa ditandingi. Mari kita baca dari ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara perhatikan ayat 10. Sekali lagi, this is love. Inilah kasih itu. Nah, ini adalah definisi Alkitab tentang kasih. Jadi whatever you think about love, apapun yang saudara pikirkan, bayangkan, imajinasikan tentang kasih, tentang cinta, selalu utamakan apa yang Alkitab katakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nah, saudara, sepintas kalimat ini, apalagi kalau saudara sudah lama di gereja, bisa menjadi satu kalimat yang kita lewatkan begitu saja. Saudara, saya menganjurkan kalau saudara membaca Alkitab, spend time, saudara, sama seperti saudara mengunyah makanan yang enak. Pikirkan kata-kata ini. Khususnya kalau saudara punya terjemahan lain gitu ya, bahasa Inggris khususnya yang seringkali memberikan nuansa dan kata-kata yang sedikit lebih rich, lebih kaya, saudara. Nah, yang saya mau saudara perhatikan kalau saudara punya Alkitab bahkan adalah saudara highlight kata pendamaian. Beberapa minggu lalu di kelas katekisasi saya secara rutin bahas satu chapter yang judulnya Anugerah Keselamatan, dan di kelas itu secara khusus kita membahas tentang kata ini, pendamaian. Di dalam bahasa Inggris kalau saudara punya Alkitab maka seringkali diterjemahkan sebagai propitiation. Itu adalah satu kata yang bahkan dalam bahasa Inggris pun jarang dipakai. Kalau boleh saya pakai terjemahkan sangat harafiah, itu artinya pengalih murka. Sesuatu yang membuat seorang yang tadinya murka itu menjadi surut, habis, tidak murka lagi, dan menjadi berseri, menjadi berkenan. Jadi kalau boleh dibaca ulang, Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pengalih murkanya karena dosa-dosa kita. Nah, saudara, selama masa-masa pandemi ini saudara mungkin pernah membaca atau bahkan saudara ikut membagikan anggota keluarga atau teman yang membutuhkan donor plasma konvalesen, bukan? Saya sering dapatkan dan kadang-kadang bunyinya seperti ini, dibutuhkan donor plasma konvalesen, biasanya ada nomor kontaknya, terus langsung ada syaratnya, bukan? Misalnya ada 7 atau 8, mulai dari usia, jenis kelamin, belum pernah hamil, maksimal 3 bulan sembuh COVID, bebas gejala COVID, terus ada RT-PCR negatif 1 kali, sehat tanpa komorbid, tidak mendapatkan transfusi darah 3 bulan terakhir, dan seterusnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai donor darah itu bisa dipakai untuk si peminta atau keluarga yang mencari. Nah, saudara, waktu saya baca ini beberapa kali saya teringat dengan kata propitiation ini. Karena di dalam konteks aslinya kata propitiation juga adalah kata yang sama yang dipakai kalau saudara ingat tabut perjanjian bangsa Israel di perjanjian lama. Di tabut itu ada, di atasnya ada sebuah tutup, ya. Dan tutup itu disebut dengan propitiation. Kenapa? Karena di dalam tabut itu, saya nggak ada waktu untuk jelaskan semua, tapi salah satu yang ada dalam tabut itu adalah 10 perintah Tuhan. Ada 2 hal setidaknya yang dikatakan di situ. Yang pertama adalah bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dituntun oleh kata-kata firman Tuhan. Berbeda dengan bangsa-bangsa zaman itu yang punya dewa-dewi yang ada patungnya, sembahannya, ritualnya yang kelihatan. Yang kalau ditanya dewa mana, tuh dewaku, bentuknya seperti itu, wajahnya seperti itu, warnanya seperti itu. Tapi kalau mereka tanya sama orang Israel, mereka bingung luar biasa, saudara. Karena kalau mereka tanya, where is your God? Mereka akan bilang, our God is invisible. Kita tidak bisa melihat Tuhan kita karena dia tidak kelihatan dalam kemuliaannya. Tapi pada saat yang sama, Allah yang tidak kelihatan itu telah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Artinya yang kedua, saudara, selain Allah itu tidak kelihatan, tetapi Allah itu bisa dikenal melalui 10 perintah yang diberikan. Mulai dari jangan ada Allah lain di hadapanmu sampai jangan mengingini milik orang lain. Dengan kata lain, Allah mau bangsa Israel hidup 100% mengikuti seluruh aturannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dicap sebagai setia, ada dalam relasi damai dengan Allah. Tetapi kita tahu bukan,
bahwa selama perjalanan bangsa Israel, entah dalam perjalanan penting mereka maupun dalam hidup mereka sehari-hari, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memenuhi seluruh hukum Allah secara sempurna. Dan itulah yang membuat Allah pantas dan layak murka pada mereka. Sehingga setiap beberapa waktu dan setiap setahun sekali, khususnya untuk seluruh bangsa Israel, ada imam yang harus datang dan mencurah dan memotong kambing atau domba dan mencurahkan darah di atas tutup itu untuk mengadakan pendamaian, propitiation antara bangsa Israel dengan Allahnya. Artinya selama ada darah tercurah di atas tutup propitiation itu, Allah berkenan pada bangsa Israel. Dan itu adalah simbol dari apa yang Yesus akan lakukan secara full. Kambing, domba, dan semua persembahan itu adalah semacam simbol, semacam bayang-bayang. Yesuslah bentuk realnya. Dia menyerahkan dirinya sendiri menjadi pendamaian, bukan saja atas dosa bangsanya, tapi atas dosa seluruh dunia, dosa-dosa kita. Saudara, itu sebabnya di ayat yang 11 telah mengatakan dia telah mengutus anaknya sebagai propitiation, pendamaian atas dosa-dosa kita. Ayat 11, Yohanes bisa mengatakan, saudara-saudara kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Artinya seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, Allah mengasihi saudara dan saya dengan mata terbuka lebar. Ingat di bagian pertama surat 1 Yohanes mengatakan bahwa God is light. Tidak ada satupun kejelekan, dosa, pengkhianatan isi hati kita, kebobrokan kita paling dalam, seluruh pelanggaran dari 10 hukum yang Tuhan tuntut dari kita, tidak ada satupun yang tersembunyi dari matanya. Pada saat yang sama, Allah yang patut murka bagi kita justru mengutus anaknya sendiri untuk mendamaikan saudara dan saya dengan dia. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, jikalau Allah demikian mengasihi kita. Yang menarik saudara, saya ngebayangin sekali lagi. Kalimat berikutnya adalah, maka harusnya kita mengasihi dia gitu ya. Tapi malah yang dikatakan, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Nah, kita akan lihat ini di poin berikutnya. Tetapi poinnya adalah saudara, yang menarik di sini justru Yohanes mau menunjukkan pada pembacanya dan pada kitab bahwa alasan kita nanti saling mengasihi itu harus dimulai dari sini. Perubahan atau transformasi hati yang terjadi di tengah-tengah gereja nggak boleh terjadi hanya sekedar ayo dong saling mengasihi, kontak, kirim, teleponin gitu ya. Those are good things, tapi itu harus datang dari hati yang sudah menyadari bahwa aku sudah diubahkan oleh kasih Tuhan. Betul, bahkan ayat 12 mengulang apa yang tadi saya cerita tentang perjanjian lama, bukan? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Memang Allahnya kita adalah Allah yang tidak kelihatan. Tetapi sama seperti di perjanjian lama, Allah bisa dilihat melalui titahnya, melalui firman-Nya, dan bagaimana bangsa Israel menghidupinya. Demikian juga di sini di perjanjian baru. Dengan kedatangan Yesus dan turunnya Roh Kudus, Allah menghidupkan kita dengan kebenaran Injilnya. Sehingga saudara-saudara, motivasi kita yang tadinya egois, mau menang sendiri, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu diubahkan oleh kasih Kristus bagi kita. Itu yang dimaksud dengan jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sempurna bukan karena kita sempurna, sempurna tetapi karena Dia sempurna, karena Dia telah menyempurnakan kita. Nah, itu sebenarnya saudara, kalau kita lihat di slide ini, kasih Allah itu transformatif sifatnya. Karena kematian Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah mengubahkan karena kematian Kristus sebagai propitiation, sebagai pengalih murka atas dosa-dosa kita. Itulah perubahan yang tidak bisa ditandingi. Saudara, teman kedua selain Angga yang saya mau ajak saudara kenal adalah seorang teman saya yang lain yang bernama Dian. Dian adalah seorang gadis Kristen yang sangat komitmen, high achiever, sangat pintar, sangat berprestasi tentunya. Tetapi yang paling penting bagi Dian adalah 2 hal, aturan dan peringkat. Bagi Dian,
life is all about rules. Kalau ada 10 aturan yang ditetapkan entah dari kampus, dari kuliah, atau bahkan dari gereja, dia akan berusaha mentaati sampai ke titik-titik komanya. Tapi pada saat yang sama dia juga orang yang sangat-sangat kompetitif. Dia suka diperhatikan dan dia selalu membanding-bandingkan prestasinya, situasinya, penampilannya, apa yang terjadi dengan hidupnya dengan apa yang orang lain atau keluarganya atau teman-temannya miliki. Dan tentu saja salah satu yang membuat Dian paling stres sejak mulai masuk masa pandemi adalah karena susah sekali mengikuti rules yang sepertinya berubah setiap 2 minggu, 3 minggu, apalagi di Victoria gitu ya. Dan susah sekali untuk kompetitif di mana tidak ada kesempatan untuk show off. Kalau dulu dia bisa show off di Facebook, di Instagram, menunjukkan bagaimana prestasinya, sekarang masih bisa sih, tapi nggak ada lagi kesempatan untuk menunjukkan secara face to face. Sehingga Dian yang tadinya kompetitif, yang peduli dengan aturan, selama beberapa bulan terakhir merasa hidup itu rasanya kosong, hampa. Tidak ada lagi motivasi untuk berusaha dan bekerja keras. Tidak ada lagi motivasi untuk berdoa, apalagi mengasihi dan terlibat dalam komunitas. Saudara, apa yang memotivasi Anda untuk berubah? Apakah sekedar penampilan, pengakuan orang lain, penerimaan orang lain? Atau Injil Yesus Kristus yang mengingatkan kita akan Allah yang 100% berhak murka bagi saudara dan saya. Telah mengutus bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, tetapi anaknya sendiri untuk menggantikan tempatmu dan tempatku, supaya kita menyadari betapa ia mengasihi kita bukan saja dengan mata terbuka, tetapi dengan hati yang sangat terarah pada kebaikan kita. Saudara, kalau pikiran kita diisi dengan kebenaran yang tidak bisa ditawar, dan hati kita diisi dengan Injil yang mengubahkan, yang transformatif, now what? Mari kita lihat berapa ayat terakhir di perikop hari ini. Karena di dalam cintanya Tuhan, kita juga memiliki keberanian yang tidak bisa ditutup. Ayat 13-21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Saudara, perhatikan ayat 17, dikatakan dalam hal inilah kasih Allah yang tadi kita sudah lihat sempurna di dalam kita. Bukan saja waktu kita mengasihi satu sama lain, tetapi juga berkaitan dengan itu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, intinya yang dimaksud di sini adalah tidak ada lagi ketakutan, bukan berarti hidup sembrono, nggak mikir, nggak tanpa planning gitu ya, seperti yang kita sudah dengar berapa kali di khotbah Pasenjaya dari Nehemia. Tapi tidak ada ketakutan karena menyadari bahwa seluruh hukuman yang seharusnya pantas kita terima pada hari penghakiman sudah ditanggung sepenuhnya oleh Kristus yang tadi kita lihat.
yang menjadikan kita punya relasi yang benar dengan Allah melalui Kristus. Saudara, di zaman sekarang bicara soal identitas, itu satu hal yang penting sekali. Kita sangat mengagungkan, sangat mengedepankan apa artinya being me, being yourself. Tapi ada satu hal yang sangat sinister, yang sangat bahaya waktu kita menjadikan identitas, pilihan, atau buatan, atau ciptaan kita sebagai segala-galanya. Waktu kita sepertinya, seperti kadang saudara main game gitu, saudara bisa customize sendiri karakternya. Aku mau pakai kepala seperti apa, rambut seperti apa. I can be my own thing. Bahayanya saudara adalah kita berpikir bahwa itulah satu-satu yang mendefinisikan diriku. Saya masih ingat ada satu teman saya yang kehilangan pekerjaan beberapa tahun yang lalu. Dan dia mengatakan, Chris, selama ini gue baru sadar bahwa aku sama dengan pekerjaanku. Jadi waktu kerjaan hilang, dia merasa ada bagian dari dirinya, identitasnya yang hilang, kosong. Dia tidak tahu siapa lagi dia, who am I? Dan saudara, bahaya sekali waktu kita berpikir bahwa identitas kita yang kita bisa pilih dengan bebas tanpa referensi dari Tuhan sekalipun. Itu sebabnya Tim Keller mengatakan bahwa neraka adalah identitas yang kita pilih dengan bebas terlepas dari Allah. Itulah neraka. Yang akhirnya akan terus-menerus mengalami isolasi, penyangkalan, dan kesengsaraan yang tanpa akhir. Itu yang terjadi saudara waktu kita mengatakan bahwa aku tidak butuh Allah dalam hidupku. I can be myself, I can choose myself. Aku bisa memilih jalanku sendiri, aku tahu apa yang baik bagi diriku sendiri. Tetapi waktu kita melihat di sini, kita di dalam Kristus, di dalam cintanya Tuhan, kita punya keberanian yang tidak bisa ditutupi. Artinya kita menyadari bahwa identitasku sekarang bukan lagi berdasarkan apa yang aku pilih, apa yang tentukan, tetapi apa yang Allah pilih bagiku, apa yang Allah berikan bagiku. Dan oh, what a wonderful identity it is. Identitas yang begitu indah, bukan? Kita dipanggil, seperti kita lihat di pasal sebelumnya, kita adalah anak-anak Allah. Bukan anak-anak Allah karena kita pantas, bukan anak-anak Allah karena kita besar keluarga Kristen, tapi anak-anak Allah melalui Kristus Yesus. Anak Allah yang tunggal, yang Dia utus untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Dan itulah yang harus memberikan kita keberanian. Saudara tahu anak-anak gitu ya, sama orang paling berani kan sama orang tua sendiri. Itu sebabnya mereka biasanya alim di luar, tapi di rumah bandelnya bukan main gitu ya. Karena mereka berani, mereka tahu I'm at home, I am safe, I can do whatever. Nah ini saudara bukan mengencourage kita jadi anak-anak Tuhan yang bandel, tapi ada semacam kebebasan karena kita tahu bahwa I'm in the family, aku punya keberanian. Artinya saudara, kita sebetulnya punya kekuatan untuk berani mengasihi. Walaupun kadang-kadang harus sampai ekstrim dan bikin orang garuk-garuk kepala. Ngapain dia repot-repot mau melayani, mengasihi, membantu, mendengarkan orang seperti itu. Kenapa saudara? Karena kita diingatkan, kalau kita lihat di slide ini, kasih Allah itu membuat saudara dan saya berani karena kedatangan Kristus sebagai hakim bukan akan menghancurkan kita, tapi menyempurnakan kasih kita. Saudara, sejak pandemi tentu saja berapa khotbah saya dan Pak Senjaya sekarang di YouTube yang saudara bisa ikuti. Saya baru tadi pagi scroll gitu ya, terus lihat angka. Saya jarang perhatiin angka, tapi saya lihat skor view gitu ya. Nggak banyak, kita bukan populer gitu ya. Terus saya lihat angka view, ini khotbah yang udah lama, saya lihat khotbah saya 197. Saya bilang oke, 197. Terus saya scroll lagi ke bawah, Billy Graham. Saudara mungkin tahu penginjil kondang yang sangat terkenal, meninggal tahun 2018. Dan angkanya 167. Saya bilang, wah hebat juga khotbah saya setidaknya didengar atau diklik lebih banyak daripada khotbahnya Billy Graham. Dan baru waktu saya lihat lebih dekat, di belakangnya 167 ada huruf K. 167.000 gitu ya. 1.000 kali ternyata jauh lebih banyak. Tapi saudara, saya tahu Billy Graham tidak kenal saya. Tapi andaikan kita bayangkan saja saudara. Saya berkhotbah 197 pendengar. Billy Graham berkhotbah 167. Saya tahu ada pengkhotbah lain yang didengarkan 500.000, 1 juta dan seterusnya. Tapi poinnya ini, andaikan ya, di tengah-tengah khotbah Billy Graham yang ditonton oleh ribuan orang itu, tahu-tahu dia bilang, saya teringat dengan teman saya, Christian Tirta,
di Melbourne. Saudara, pada saat itu juga, saya yang tadi punya angka kecil mendadak istilahnya numpang beken dengan Billy Graham yang didengarkan oleh ratusan ribu orang. Saudara, in a sense, itulah yang terjadi waktu kita berada dalam Kristus. Kita dipanggil untuk mengasihi, melayani. Memang kita tidak sempurna, kita sangat terbatas. Tetapi waktu kita mengasihi dan melayani di dalam namanya dia, seolah-olah mengikut kita sertakan di dalam kebekenannya dia. Saudara, yang membuat Allah itu mengasihi bagaimana kita mengasihi orang lain terlepas dari segala macam kelemahan, keterbatasan kita. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita hebat, bukan karena kita selalu melakukan the right thing. Tetapi karena kita adalah anak-anaknya. Jauh lebih bangga menjadi anak-anak Allah. Dan itu mengingatkan saya pada teman saya Charles yang sama Kristen juga, pintar, tahu banyak doktrin. Oh, tapi saudara, kalau ngomong sama dia, judesnya bukan main. Kasar, cuek. Setiap kali ada orang yang beda pendapat sedikit sama dia, dia langsung bikin 1001 masalah. Dia memang bisa mendasarkan pada ayat Alkitab, kutip tokoh terkenal, punya cara berpikir yang sangat argumentatif dan logis. Tetapi sayangnya, satu hal yang membuat Charles dijauhi orang karena tidak ada kasih sama sekali. Saudara, di bagian ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk get to work. Kita punya keberanian untuk mengasihi. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sudah mengasihi kita. Saudara, mengasihi tidak berarti saudara harus menyukai orang yang saudara kasih. Dan mengasihi kadang-kadang itu sacrificial. Rizki, artinya kita harus mau menanggung resiko, berani ditolak atau disalah mengerti atau bahkan dibenci. Waktu kita mengasihi, kita juga bisa mengasihi secara real, secara praktis. Belajar menjadi pendengar yang baik, belajar menjadi penasihat yang baik, belajar memberikan bantuan yang praktis, belajar memberikan nasihat yang bijaksana bagi orang lain. Tapi juga bisa artinya, karena kan katanya saling mengasihi. Kita juga harus punya kerendahan hati untuk mau menerima kasih dari orang lain. Bukan hanya menerima tentunya, tapi mau humble enough untuk mengatakan, I need help. Aku butuh bantuan, aku butuh doa. Aku butuh encouragement. Saudara, jadi ada apa dengan cintanya Tuhan? Cinta dunia atau cinta menurut definisi dunia, kalau saudara perhatikan di akhir setiap lagu, drama, film, game, itu begitu cetek bukan? Suatu hari akan lenyap, tidak memuaskan, dan cenderung mengisolasi kita dari Tuhan. Itu sebabnya cintanya Tuhan adalah jawaban ultimate di tengah dunia yang penuh kepalsuan yang sedang tenggelam dalam kegelapan. Saudara, kalau saudara tidak ingat apa-apa dari khotbah ini, saya mau nutup dengan slide terakhir yang saya dapat. Ini saya sedikit modify dari satu penafsir 1 Yohanes, yaitu segitiga. Tapi ini adalah cinta segitiga yang suci, yang saleh gitu ya. Jadi yang pertama saya mau ajak saudara lihat adalah yang paling kiri, yaitu antara aku dengan Tuhan. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita, seperti kita sudah lihat berkali-kali melalui surat ini, bukan? Dengan mata terbuka dan kasih yang dalam menyerahkan Kristus menjadi pendamaian bagi kita. Itu membuat relasi kita dengan Tuhan itu diperdamaikan. Tapi pada saat sama juga sesama orang percaya lainnya juga memiliki kasih yang sama, bukan? Itu adalah kaki yang berikutnya. Tuhan juga mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Kristus yang sama diberikan bagi kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan, there is only one foundation. Kita menerima dari roh yang sama, dari baptisan yang sama, dari Kristus yang sama. Dan itulah yang membuat kita harusnya bisa mengasihi satu sama lain. Bukan karena dia likable, bukan karena saya likable. Bukan karena saya bisa dapetin apa dari dia atau dia dapetin apa dari kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi kita. Bukan saja kita horizontal, tapi juga vertikal dengan Allah. Kita masuk ke dalam komunitas dan keluarga cintanya Tuhan, keluarga kasihnya Tuhan. Saudara, gimana dengan teman-teman kita tadi? Teman-teman saya, Angga, Dian, dan Charles. Mungkin beberapa dari saudara udah tebak dari sekarang, memang mereka bukan tokoh real, kombinasi dari sekian orang yang saya tahu, dan setidaknya di setiap tokoh itu ada elemen dari diri saya juga. Saudara bisa tebak sendiri yang mana gitu ya. Apakah kita seperti mereka? Atau kita kenal seorang seperti mereka? Dan bagaimana kita membuat cinta atau kasih Tuhan menjadi real dalam hidup mereka? Kasih Tuhan menjadi real di antara orang-orang percaya karena ada kebenaran yang
di mana kita mau belajar mengakui, mempelajari, dan mengamini dalamnya kasih Allah pada kita. Ada perubahan yang membuka hati kita untuk meresapi dalamnya kasih Allah melalui Kristus, dan keberanian untuk menghidupi kasih itu satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh dalam, lebar, luas, dan tidak terhingganya kasih-Mu pada kami. Kami tidak dapat melukiskannya dan membayangkannya, apalagi memahami bagaimana cinta itu boleh disampaikan dan berikan pada kami. Tolong kami untuk semakin menghidupinya itu dalam hidup kami sehari-hari, supaya melalui bagaimana jemaat ICC berinteraksi dan mengasihi, kami dapat melihat Engkau, dan orang-orang juga dapat melihat Engkau di tengah-tengah kami. Amin. Saudara sekalian, sebelum pengutusan dan doa berkat, sekali lagi reminder akan diadakan Gospel Talk langsung setelah ibadah ini selesai melalui Zoom. Sekali lagi pertanyaan dapat saudara layangkan melalui Slido dengan hashtag ICC Gospel Talk 2021. Dan saya dengan senang hati menantikan saudara berinteraksi secara langsung dengan saudara sebentar lagi. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan berkati. Thou hast